Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan pembacaan kita yang membacanya maupun yang mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena guru kita sudah berada di tengah-tengah kita, marilah kita mulai saja dimulai pelajaran Al-Quran. Kepada Ustazah Yani kami persilakan dengan segala hormat. Makasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya cintai dan saya taklimi muassis dari Majlis Taklim Musalla Al-Azhar, Kiai Haji Abdul Mudi dan Ibunda Hajah Maimunah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah sehat dan berkah umur panjang, dan senantiasa diberkahi kesehatannya ila akhir hayatnya nanti ya Bu ya. Juga yang kami cintai pimpinan dari Majlis Taklim Musalla Al-Azhar, Ibunda Hajah Neneng Sarifah, Ustadzah Ruwaidah, dan juga para orang tua kami, para sepuh bini sepuh yang tidak kami sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Wabil khusus keluarga besar Majlis Taklim Musalla Al-Azhar yang mudah-mudahan kita semua diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Salat dan salam kita saturkan ke hariban yang mulia, sosok insan yang paling sempurna, panutan bagi segala ummah, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kita bersama mudah-mudahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaat kepada kita semua di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu yang saya cintai, marilah sebelum kita mulai taklimul Quran kita pada siang hari ini, kita bersama-sama majmu'ul kitab suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah kita pada siang hari ini terutama untuk dari muassis atau pendiri dari Majlis Taklim Musalla Al-Azhar, guru-guru kita, kedua orang tua kita yang mungkin telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya dan memberikan maghfirah, dan mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk guru-guru kita dan kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada beliau semua, berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah, dan mudah-mudahan kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa menerima kajian ilmu dari guru-guru kita. Dan juga Fatihah kita niatkan untuk kita semua, keluarga besar kita, putra putri kita, anak cucu menantu kita, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keturunan kita dijadikan keturunan yang solihin solihat, ahlul ilmi, ahlul Quran, ahlul ibadah, dan mudah-mudahan dijadikan ahlul kebaikan, dan mudah-mudahan kelak menjadi orang yang bermanfaat untuk agama dan juga untuk sesamanya. Juga Fatihah kita niatkan untuk yang sedang sakit,
mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang menghadapi kesulitan, mudah-mudahan segera diberikan jalan keluar yang terbaik dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang istiqomah di jalan kebaikan, dan mudah-mudahan akhir hayat kita ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, husnul khatimah, diterima semua oleh kebaikan kita semua Ibu ya. Dan sedekah jariah kita berapapun itu, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang rezeki yang berlipat ganda. Apapun niatnya Bu, niat dan hajat Ibu dengan sedekah jariah Ibu, mudah-mudahan semuanya dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulliyatin salihah bi syafaatin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu yang saya cintai, sehat Bu? Alhamdulillah, luar biasa ya Bu ya. Biasalah Bu, kalau sudah mulai pergantian cuaca ya Bu ya, yang batuk pilek, apalagi sudah kebanyakan daging, banyak makan daging ya Bu ya. Iya ya Bu ya. Kalau sudah usia di atas 50 tahun ke atas itu Bu, memang harus kita yang mengurangi sendiri ya Bu ya. Jadi kita jangan ceroboh dengan makanan kita ya Bu ya. Jadi boleh makan sedikit, nggak sebanyak-banyak ya Bu ya. Tapi kalau kata ibu saya gini, wah dilarang-larang, dari dulu udah pengen makan enak, mikirin anak ya, giliran sekarang udah ini pengen makan enak, takut sakit. Ya itulah ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan semuanya dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Jangan lupa baca bismillah ya Bu ya, karena lafaz bismillah itu banyak keberkahan. Para ibu yang saya cintai, mungkin Senin yang telah lewat ya Bu ya, kita sudah membaca surat An-Nas ya Bu ya. Jadi insya Allah saya akan bacakan terjemahan dari surat An-Nas ya Bu ya, dan kita akan bahas artinya satu persatu ya Bu ya. Ketemu Bu? Paling belakang ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Saya baca dulu Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Jadi lafaz minal jinnati wan nas itu nun bertasydid yang berdengung, bukan panjang ya Bu ya. Jadi adalah berdengangnya. Minal jinnati wan nas. Kami Bu bacanya minal jinnati wa gitu ya Bu ya. Nah, jadi sebenarnya hanya mendengung. Berengangnya itu Bu yang kita tekankan ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nasih. Suratun Nas itu artinya surat yang berbangsa. Jadi suratun Nas itu artinya manusia ya Bu ya.
An-nasu artinya adalah manusia. Jadi manusia ada an-nas, insan ya Bu ya. Sebutan dalam Al-Qur'an al-bashar ya Bu ya. Tapi penggunanya itu sesuai dengan kalimatnya, tempatnya ya Bu ya. Jadi di sini suratun nasi, surat An-nas artinya ceritanya tentang manusia ya Bu ya. Makiyatun, surat An-nas ini adalah surat yang berbangsa Makiyah. Berarti diturunkan di kota Mekah. Au madaniyatun atau disebut juga dalam tafsir Jalalain Bu ya. Jadi boleh disebutkan diturunkan di kota Mekah atau diturunkan di kota Madinah ya Bu ya. Jadi ada dua pendapat, makiyatun au madaniyatun untuk surat An-nas ya Bu ya. Situ ayatin, surat An-nas ini ada 6 ayat. Ada 6 ayat. Ada berapa ayat Bu surat An-nas? 6. Kalau kemarin surat Al-Fatihah ada berapa ayat Bu? 7. Masih ingat Bu? Surat Al-Fatihah, surat diturunkan di kota mana Bu? Kota Mekah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut Allahu asma Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Jadi ayat Al-Quran ini terkumpul dalam satu surah, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi dalam surat Al-Fatihah ini terkumpul dalam satu lafaz bismi. Baknya itu Bu ya, bismi. Jadi kandungan dalam Al-Quran ini jadi terkumpul dalam surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah ada di dalam lafaz bismi. Baknya titiknya itu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kan dibilang lafaz bismillah ini penuh keberkahan ya Bu ya. Maka awalilah segala satu pekerjaan kita itu dengan mengucapkan lafaz bismillah ya Bu ya. Jangan lupa mau nyuci bismillahirrahmanirrahim, mau masak bismillahirrahmanirrahim, mau pakai baju bismillahirrahmanirrahim, apalagi keluar dari rumah ya Bu ya. Insya Allah selalu dalam penjagaan Allah. Dan seperti itu Bu, banyak cerita Bu, keistimewaan dari lafaz bismillah ya Bu ya. Jadi ada cerita suaminya ini memang rada-rada ya Bu ya. Jadi dalam cerita kita rada-rada. Jadi istrinya ini segala sesuatu itu selalu dia mengucapkan lafaz bismillah. Jadi pada suatu hari suaminya itu memberikan cincin pada dia. Dia pengen tahu nih suaminya nih apa nih kelebihannya lafaz bismillah. Kok istrinya selalu dikasih uang, kalau suaminya alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim disimpan ya Bu. Apa kamu selalu baca bismillah? Jadi mas suaminya diberikan cincin, ingin tahu nih apa istimewanya bismillah, kok istrinya selalu mengucapkan lafaz bismillah. Jadi diberikanlah cincin oleh suaminya Bu. Istrinya ini senang kan Bu ya? Alhamdulillah ya Allah. Akan kau taruh mana mah? Ya kau simpan di dalam lemari ya Bu ya. Jadi dia simpan tuh cincinnya itu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Disimpanlah cincinnya itu di dalam lemari, taruh di paling bawah dengan hati-hati. Nah suaminya ini Bu penasaran. Jadi sama suaminya ini cincin itu diambil, dilemparkan ke dalam sungai. Di dalam sungai. Udah dilempar ke dalam sungai. Nah istrinya ini tiap hari belanja ke pasar, memasak kan seperti itu Bu ya. Jadi suami itu ingin mengetes apa nih mukjizatnya lafaz bismillah. Kok istrinya selalu mengucapkan lafaz bismillah. Udah istrinya tenang aja Bu. Nah suatu hari suaminya berbicara pada istrinya, "Mah, mana cincinnya sudah aku belikan oleh kamu?" Ya istrinya mah tahu, itu orang disimpan sama dia Bu ya. Sebelum menyimpan bikin lafaz bismillah. Nah akhirnya sebelum suaminya itu bertanya, kan istri kan belanja setiap hari belanja Bu, beli ikan, beli lauk lah, beli apalah di pasar Bu ya. Jadi sebelum suaminya itu bertanya, si istri ini setelah belanja di pasar dia beli ikan Bu. Ketika dia membersihkan ikan, dalam ikan itu dari cincin, dia kaget. Kata dia gini, ini cincin kok mirip ya, kayak seperti cincin yang diberikan oleh suamiku. Dia diam aja Bu, dia diam, dia tidak melihat-lihat ya Bu ya, bahwa cincin itu sebenarnya sudah diambil oleh suami dan dilempar ke laut. Nah akhirnya suaminya bertanya demikian, dia gini, ada, dia bilang gini, ada katanya, itu dilalanya Bu, cincin itu Bu ya, dia simpan kan Bu ya.
kok cincin ini tidak ada ya, tapi kok aku menemukan cincin dalam ikan ini kok sama seperti yang aku simpan di dalam lemari. Dia bilang aja bismillah. Ada, coba kamu ambil. Diambil sama istrinya itu, diambil bu cincin yang tadi dia temukan itu bu ya. Diambil, dia kasih ke suaminya. Ini mbak, kata dia. Suami kaget bu, kok iya benar sama seperti yang dia lempar ke dalam laut kok istrinya gini ya. Itulah bu ya, karena istrinya itu yakin dengan bismillah ini semuanya ada pertolongan Allah. Itu bu, itu cerita sebenarnya kalau dalam ceritanya sih kita kenal ya bu ya, guru-guru kita sakit. Jadi ketika baca ceritanya seperti itu. Itu keistimewaannya, mukjizatnya lafaz bismillah. Yang penting ibu mantap mengucapkannya, yakin bu. Iya bu, kan bismi dengan menyebut nama Allah. Seperti itu bu. Itu bu ya. Dasarnya lafaz bismillah. Jadi suaminya udah, akhirnya suami menjadi orang yang bukan jadi orang PA lagi. Ya bu ya, jadi orang yang benar, terbuka ya bu ya, hidayah bahwa sesungguhnya memang Allah itu adalah benar-benar yang menguasai segala sesuatu. Sudah dilempar, coba kalau kita nggak masuk akal ya bu ya. Barokahnya bismillah. Istrinya mah jujur ya bu ya. Nggak taunya dimakan ikan, dia beli ikan ada di dalam ikan cincinnya. Itulah bu ya. Jadi makanya segala sesuatu itu kita awali dengan lafaz bismillah. Remeh bu, sebenarnya gampang ucapinnya ya bu ya. Yang penting ibu yakin keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim, ya Allah selamat. Ibu mungkin ke toilet beca kan nggak luka-luka banyak kan, sedikit. Dengan barokahnya lafaz bismillah, pastilah ibu punya cerita lah. Iya, pasti ibu punya cerita. Kita yang pernah kita alami dengan keyakinan kita mengucapkan sholawat, ya Allah permudahlah segala urusan kami di dalam baca sholawat. Akhirnya memang benar-benar dimudahkan sama Allah. Ya bu ya, yang penting kita yakin aja bu. Ya bu ya, yakin dengan bacaan yang kita baca. Bukan kalimat-kalimat yang gak jelas bu, ini mah jelas. Lafaz Allah, sholawat memang benar-benar pujian kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bu ya, jadi seperti itu. Sambil gendong cucunya baca sholawat, gak usah nyanyi-nyanyi baca sholawat. Susunya nggak tahu di kemudian hari cucu bakal menjadi kiai kan kita nggak tahu kan bu, ya bu ya. Jadi bisa jadi ustadz, bisa jadi kiai, nggak harus anak kiai, nggak jadi ustadz bu. Tapi doanya orang tua dan anaknya memang diarahkan, gitu ya, seperti itu. Oke bu, kita lanjutkan. Saya jadi ketawa. Kenapa enggak sholat dulu? Atau orang sholat 2 rakaat, ngambil udah selesai. Dialog ceritanya ya. Anggaplah Allah ada di depan kita gitu ya. Enggak apa-apa bunda, yang penting jangan sampai kita berkeyakinan lafaz itu adalah Tuhan kita kan gitu kan. Iya, itu hanya sebagai wasilah perantara aja. Tetap hati kita itu ingat bahwa sesungguhnya Sang Pencipta itu memang ada di hati kita. Iya bu ya, ya bunda kayak gitu nggak apa-apa. Daripada curhat kepada manusia, diketawain ya, itu kan kita curhat menghadap kiblat lagi ya. Iya, itu kan sebagai media, sebagai wasilah. Nggak apa-apa bunda, bukan PA, bukan orang gila. Iya, itu kan namanya curhatnya kepada Allah kan. Anggap Allah ada di depan kita. Sebagaimana kalau kita ziarah ke makamnya baginda Rasulullah kan gitu ya, kita ngadu dengan berwasilah kepada baginda Rasulullah SAW, orang yang dekat dengan Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita ya dimudahkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bunda, enggak PA. Iya. Ya biasa orang hidup ya bu ya. Kalau udah mati baru nggak ada masalah. Iya. Kalau udah di dalam liang kubur gak bakalan ada masalah.
Tinggal masalah kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kita hisab. Tapi kalau kita hidup mah biasa, Bu. Jadi Ibu, masalah itu akan selalu hadir dalam hidup kita, Bu ya. Jadi apa? Kita menanggapinya dengan apa ya? Jangan sampai kita kan punya yang menciptakan kita, Bu, yang punya segala-galanya. Ya kita adukanlah masalah kita padanya ya, Bu ya, seperti itu. Jadi itulah hidup. Ibu jangan salah melihat orang, dia enak ya gini. Belum tentu, Bu. Ibu nggak tahu aja. Ibu nggak tahu, Ibu ya. Emang dia mau cerita-cerita sama ibu yang nggak enaknya. Ceritanya enak-enak aja. Jadi ibu taunya enaknya seperti itu. Jadi memang begitu hidup ya, Bu ya, seperti itu. Jadi Allah memang sudah membuat apa ya, Bu ya, romantika kehidupan itu memang seperti itu. Ada senang, ada susah, ada sedih, ada bahagia. Karena apa? Allah sudah memberikan jaminan. Di balik kita kesedihan pasti ada kebahagiaan di belakangnya. Di balik kesusahan kita pasti ada kemudahan sesudahnya. Ya, Bu ya. Dengan musibah yang kita hadapi pasti ada sesuatu yang membuat kita bahagia di akhirnya. Seperti itu. Yang penting syaratnya apa? Kita ikhlas dan kita sabar, dan jangan lupa sholat ya, Bu ya. Karena apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi kita minta tolong kepada Allah itu dengan cara sabar dan juga dengan sholat. Karena ketika kita sholat itu kita merasa paling dekat dengan Allah ya, Bu ya. Karena apa? Jadi hamba yang paling dekat dengan Allah itu ketika dia sedang bersujud. Sedang bersujud itu kan berarti kan sedang sholat, Bu. Curhatlah Ibu ya, Bu ya. Kalau nggak pakai bisa bahasa Arab, pakai dalam hati ya, Bu ya. Karena apa? Kalau kita nanti pakai lisan takut membatalkan sholat kita. Karena kalau kita sholat itu memang lafadznya harus lafadz yang berhubungan dengan lafadz Arab Al-Quran ya, Bu ya, seperti itu. Jadi kalau doa-doa yang masih lafadz Arab gak apa-apa. Tapi kalau Ibu gak bisa, dalam hati Ibu curhat apa nih yang perlu Ibu, tapi dalam hati. Ketika sujud terakhir itu memang paling indah, Bu. Apalagi kalau bangun di tengah malam ya, Bu ya. Aduh, suasananya memang lagi sepi, gak rame, enak banget, gak terasa ya, Bu ya. Terkadang air mata kita ngalir, gak terasa itu ya, seperti itu, Bu ya. Tapi sesudahnya itu hati kita menjadi lega, tenang, seperti itu Bu ya. Itulah kehidupan ya, Bu ya. Jadi memang Allah sudah membuat seperti itu. Sakit pasti akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakanlah Muhammad, a'udzu, aku memohon perlindungan bi rabbin nasi, kepada Tuhannya manusia. Jadi Rabbin nasi itu artinya Tuhannya manusia. Ai khaliquhum wa malikuhum. Jadi yang menciptakan manusia dan yang menguasai manusia. Kenapa kok disandarkan kepada bi rabbin nasi? Karena mulianya manusia. Jadi manusia itu memang makhluk yang mulia ya, Bu ya. Allah memberikan kita indera penglihatan, indera penciuman ya, Bu ya. Punya hawa nafsu. Malaikat walaupun makhluk yang mulia tapi dia tidak mempunyai hawa nafsu seperti kita, Bu ya, Bu ya. Jadi suci, makhluk yang suci ya, Bu ya. Ini kenapa kok bi rabbin nasi disebut Tuhannya manusia? Ai khusbidikri tasyrifan lahum, karena memuliakan manusia, mulianya manusia. Wa munasabatun istadati min syarril wasifi sudurihim. Kenapa lafadz a'udzu bi rabbin nas? Katakanlah aku memohon perlindungan kepada Tuhannya manusia. Karena kita ini sudah sewajarnya selalu memohon perlindungan kepada Allah. Karena kita manusia ini tempat untuk yang digoda. Selalu hati kita ini digoda. Oleh siapa? Oleh makhluknya Allah yang bernama syaitan dan juga yang bernama jin. Ya, Bu ya, seperti itu. Jadi manusia itu, godaan manusia itu ada godaan yang langsung dari syaitan, bisikan syaitan yang dibisikkan melalui hati kita, ya, Bu ya. Bi rabbin nas yang dibisikkan melalui hati kita, ya, Bu ya. Nah, dohirnya kita ini manusia, lahirnya kita manusia. Nah, kalau yang berbangsa jin itu dia masuk ke dalam aliran darah kita, ya, Bu ya. Nah, kalau setan ini melalui bisikan, maka jangan suka bisik-bisik
bisik itu temannya setan. Kan fala tatanajau bil ismi wal udwan. Jadi memang di Al-Quran itu ya saya jadi ingat ya, fala tatanajau ya. Jadi memang kita tidak diperbolehkan untuk berbisik-bisik, karena berbisik-bisik itu temannya syaitan. Pasti Bu, kalau ada bisik-bisik itu bukan hal yang baik yang dibisikkan ya Bu ya. Nah, tapi kalau memang ibu darurat ingin bisik-bisik, bisik-bisiknya yang bagus, yang baik-baik, yang tidak memancing permusuhan ya Bu. Karena berbisik-bisik itu temannya setan. Udah, memang udah ketara aja ya. Makanya di sini kan lil isti'adati min syarril wasi fi sudurihim. Jadi memohon perlindungan dari keburukan, kejelekan yang mengganggu di dalam hati manusia. Gitu. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi aku memohon perlindungan kepada Tuhannya manusia. Kita lanjutkan. Malikin nasi, Tuhannya manusia siapa? Malikin nasi, yaitu penguasanya manusia. Ilahin nasi, dan juga Tuhannya manusia, penciptanya manusia. Ini kalau dalam Al-Quran itu namanya, dalam kitab kalangan anak-anak yang belajar di sati namanya atof ya, atof bayan atau sifat yang menjelaskan Birabbin nas itu siapa? Rabbin nas itu siapa? Yaitu Malikin nasi, ilahin hinnas, penguasa manusia dan juga Tuhannya manusia. Seperti itu biar lebih mengokohkan ya Bu ya. Memohon perlindungan kepada Tuhan penciptanya manusia dan raja manusia dari apa? Min syarril waswas, dari keburukan yang telah mengganggu ya Bu ya, yang telah menggoda ya, min syarril waswasi, dari keburukan yang telah menggoda ya Bu ya, ai asyaitoni. Jadi maksudnya ini syarril waswas itu adalah maksudnya syaitan. Jadi memohon perlindungan kepada Khalik sang pencipta rajanya manusia dari keburukan yang telah menggoda hati manusia ya Bu ya. Sumya bil hadasi di kasratil mulabasatihi. Karena memang setan ini tugasnya adalah menggoda manusia. Jadi sebenarnya Bu, kalau orang berbuat baik berarti hatinya lagi ingat kepada Allah. Kalau dia ingat kepada Allah, setan tidak akan masuk. Nah, ketika kita lalai, masuklah setan ke dalam hati kita. Tubuh seperti itu ya Bu ya. Makanya hari-hari Ibu rasakan sendirilah. Coba Bu, kalau kita udah jarang zikir ya Bu ya. Kalau salat masih untung alhamdulillah. Salat itu kan ad-doa, artinya juga disebut dengan zikir, mengingat ya Bu ya. Jadi sebagai alarm kita, itu salat itu sebagai alarm kita, pengingat kita kepada Allah. Kalau kita tambah lagi dengan membaca Al-Quran, zikir lafaz la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, maka setan pun tidak akan berani mengganggu kita ya Bu ya, tidak akan berani mengganggu kita. Memang tugasnya setan menggoda manusia seperti itu Bu. Paham Bu? Ya. Min syarril waswasi, dari keburukan yang telah menggoda, al-khannasi, yang bersembunyi. Jadi memang setan ini apa ya Bu, menggoda manusia, dan dia rahasia sekali, tersembunyi ya Bu ya, tersembunyi di dalam hati dada manusia. Jadi kalau kita ingat Allah, setan itu akan pergi, akan meninggalkan dalam dada kita, sudur hati kita Bu ya, dada kita. Jadi yang bikin kita sumpek itu Bu, terkadang kan datang sumpek, galau, itu setan berarti lagi hadir di kita Bu, lagi menggoda kita. Cepet-cepet ambil Al-Quran ya Bu ya, ucapin, kalau capek baca Al-Quran, salat hajat ya Bu ya, salat taubat seperti itu Bu ya. Atau kita lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, ingat Bu
istighfar yang banyak, ya Bu ya. Jadi seperti itu. Karena memang tugasnya setan adalah menggoda. Jadi cara meranginya apa? Yaitu kita harus ingat Allah, zikrullah, ya Bu ya, zikrullah. Jadi kalau kita ingat Allah, pasti setan akan pergi dari sudur, dari hati kita, dari dada kita, dari rongga dada kita, Bu, seperti itu Bu ya. Min syarril waswasi, dari keburukan yang menggoda, al-khanasi, yang tersembunyi. Alladzi, keburukan yang menggoda, alladzi waswisu, yang mengganggu, fi sudurin nasi, di dalam beberapa dada manusia, ay qulubuhum, di dalam hati manusia. Jadi setan ini memang tugasnya adalah mengganggu manusia, hati manusia ketika dia lupa kepada Allah. Jadi ya itulah Bu. Di mana-mana orang yang berbuat maksiat, orang yang terjerumus di dalam lembah hitam. Karena apa? Mereka jauh dari Allah. Seperti itu Bu ya. Kita aja yang masih sholat terkadang suka terbersit ya Bu ya, pikiran yang jelek ya Bu ya. Apalagi orang yang benar-benar jauh, naudzubillah min syarri dalik. Seperti itu memang, tapi kita nggak boleh menjustis lah. Mentang-mentang kita sholat, dia nggak sholat dia mah bakal nggak boleh gitu. Karena kita nggak tahu akhir hayat kita ini bagaimana ya Bu ya. Karena banyak cerita-cerita sahabat-sahabat, Wahsy sebagai pembunuh paman baginda Rasulullah SAW, tapi akhirnya dia jadi orang yang mati sebagai orang mati syahid ya Bu ya, membela agama Islam. Itulah, kita nggak tahu seperti itu ya Bu ya. Jadi banyak kisah-kisah di dalam cerita-cerita para ulama ya Bu ya. Jadi dia itu benar-benar ahli ibadah, setan mengganggu dia yang tidak pernah dia sedikit pun ya Bu ya. Gimana caranya nih Bu? Kata kalau kamu setan ini niru, bandingin kesolehannya dia, karena dia ahli ibadah, dia niru. Mau salat 1000 rakaat, setan salatnya 20.000 rakaat ya Bu ya. Dia bisa hatam dalam seminggu, bisa setahun 10 kali, setan ngelebihi 20 kali. Akhirnya kan dia kan terpengaruh, kok kamu bisa ya ibadahnya melebihi ibadahku, caranya bagaimana? Sini, diajak minumin aja dulu nih, bisa nanti kamu. Nah itulah Bu, caranya seperti itu ya Bu ya. Jadi memang cara setan untuk menjerumuskan manusia ini banyak caranya, yaitu ya. Maka apa? Mudah-mudahan kita orang yang benar-benar selalu ingat kepada Allah. Jadi ingatnya itu benar-benar ikhlas, mukhlisina lahud din, hunafa, yang benar-benar hatinya itu lurus hanya karena Allah. Seperti itu Bu. Jadi syaratnya kita apa ya Bu ya, supaya ibadah kita ini benar-benar kita merasakan kenikmatannya itu loh Bu. Apa ya? Berarti ada sesuatu yang kurang dari diri kita. Apa nih? Oh, mungkin belum lurus nih niat kita nih. Ya Bu, belum lurus niat kita. Jadi semata-mata semua dikembalikan apa? Mukhlisina lahuddin. Benar-benar hanya karena Allah. Jadi seperti itu. Jadi banyak ceritanya Bu. Jadi makanya Bu, dalam hadis dikatakan ya Bu ya, innamal a'malu binniyat. Jadi segala satu pekerjaan itu tergantung kepada niatnya ya Bu ya. Kalau niatnya hanya karena Allah dan Rasulnya, pasti yang akan dia dapatkan adalah keridhaan Allah dan juga syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya itu Bu, kita jangan sering meremehkan orang lain ya Bu ya, karena nggak tahu kita niatnya dia itu apa. Terkadang kita kan sekarang bukan kita lah, saya juga iya Bu, dia mah pura-pura aja tuh gini. Jangan seperti itu, kita kan nggak tahu, mungkin dia punya tujuan yang baik, yang bagus, cuma kita nggak paham aja, kan kita suka nggak tahu. Kalau bahasa anak sekarang tuh jangan julid, seperti itu Bu ya, anak sekarang ya Bu ya. Jadi kita nggak usah, selama dia masih mau sholat, mau datang ke majelis taklim, udah bagus. Nggak usah, dia mah cuma pengen itunya aja tuh gini, nggak boleh kayak gitu, nyari ya Bu ya. Jadi kita jauhkan seperti itu. Udah datang ke taklim, tujuan apa kita? Semata-mata untuk menuntut ilmu. Iya Bu, jadi faedahnya orang mencari ilmu itu sama seperti orang yang beribadah 60 tahun.
ya Bu, sitina sanatan. Jadi orang duduk di Masjid Taklim itu sama seperti orang yang beribadah 60 tahun. Belum tentu umur kita sampai segitu kan, nggak tahu Bu ya. Walaupun dia datang ke Masjid Taklim itu nggak nulis, tidak mendengarkan, hanya duduk di pojok atau tidur, itu Bu ya. Itu ya Bu ya, itu datang faedahnya datang ke Masjid Taklim. Makanya Bu, kita tidak boleh meremehkan suatu pekerjaan orang lain. Kita nggak tahu niatnya itu seperti apa, karena belum tentu juga seperti itu. Jadi sekarang kita kembalikan, Allah memerintahkan kita untuk sholat, memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Kita semata-mata melakukannya itu benar-benar hanya karena Allah. Supaya apa? Supaya akhirnya kita akan mendapatkan ridha Allah. Kalau sudah dapat ridha Allah Bu, pasti semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Ya Bu ya, apa yang tidak mungkin pasti seperti itu Bu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan dulu kan nih sebelum saya lanjutkan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi, dari keburukan yang telah mengganggu di dalam sudur. Sudur itu kan dada Bu, qulubuhum, di dalam hati manusia ketika mereka lupa an dzikrillahi, dari menyebut Allah. Nah, siapa yang mengganggu di dalam hati manusia ini? Minal jinnati, dari jin, wan nasi, dan juga manusia. Jadi setan ini ada setan yang berbahasa jin, ada setan yang berbangsa manusia. Lahiriahnya sih bentuknya manusia ya Bu ya, tapi hatinya syaiton, seperti itu Bu ya. Ya seperti itu. Jadi lahiriahnya manusia, tapi hatinya adalah syaitan, seperti itu. Makanya dia di ayat Al-Qur'an, min syayatinal jinni wal insi, dari syaitan yang berbahasa jin dan syaitan yang berbangsa manusia. Di Al-Qur'an ada seperti itu, di surat jin tuh seperti itu. Jadi makanya Bu, kalau ada orang, jin ini juga ada jin yang baik, ada jin yang tidak baik ya Bu ya. Kalau jin yang baik itu mengajak kita pada kebaikan ya Bu ya. Kita sholat, dia juga ikut sholat, dia mau sholat, mau ngaji, dan matinya pun dalam keadaan Islam. Kalau jin yang baik ya Bu, seperti itu ya. Tapi kalau jin yang jahat itu mah udah Bu, keburukan manusia diungkit-ungkit sama dia ya Bu ya. Yaitu naudzubillah min syarri dzalik. Makanya Bu ya, kalau Ibu datang ke tempat-tempat yang jijik, yang menjijikkan, jijik itu kan dari kotor ya Bu ya, jangan lupa kita mohon perlindungan kepada Allah itu Bu. Jadi kalau datang ke tempat-tempat yang sekiranya menjijikkan atau kotor, jangan lupa kita memohon perlindungan kepada Allah. Di antaranya apa? Baca surat An-Nas ini Bu. Baca surat An-Nas. Karena surat An-Nas ini memang adalah surat yang memohon perlindungan kepada Allah dari segala godaan, baik itu godaan setan atau godaan jin, seperti itu Bu ya. Kalau cerita seperti ini Bu, saya waktu mondok, teman sekamar saya Bu, teman sekamar saya. Jadi jinnya ini mungkin anak-anak ya Bu ya. Jadi tingkah lakunya seperti anak kecil, seperti anak kecil. Lama tuh Bu, ada sekitar sampai pulang, sampai dibawa pulang ya Bu ya. Ya itu saya nggak tahu ceritanya seperti apa. Nah tahunya itu kalau dia ke kamar mandi dengan saya, dia bilang sama saya gini, saya nggak boleh dekat-dekat sama kamu anak Jakarta kan, ya namanya orang mandiin, dia tahu saya anak Jakarta, kamu anak Jakarta kan, saya nggak boleh dekat-dekat sama kamu, katanya, digituin. Ya nggak apa-apa kata saya, dari saya nggak takut kan. Itu anak Pasuruan Bu ya. Jadi lama, jadi memang kalau di surat Al-Baqarah ini Bu, jika salah satu aliran darah kita ini ada yang pernah dimasukin ya Bu ya oleh makhluk halus, berarti kan sudah ada yang bolong nih Bu. Makanya kita tidak boleh lengah. Jadi sewaktu-waktu dia bisa disembuhkan, nah itu kita tidak boleh sampai kita lupa untuk kepada Allah. Karena apa? Gampang bagi dia untuk masuk kembali. Gampang bagi dia untuk masuk kembali untuk makhluk ya Allah, yang nama makhluk syaitan atau jin seperti itu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan. Makanya Ibu kalau datang di tempat tadi kata saya yang sepi, yang kotor, jangan lupa kita memohon perlindungan kepada Allah. Baca surat An-Nas ini Bu.
ayat kursi ya Bu ya. Jadi kita mohon perlindungan padahal dijauhkan dari makhluk-makhluk yang akan mengganggu kita seperti itu Bu. Ada yang mau ditanyakan kan dulu ini? Minal jinnati wan nas. Jadi iya. Iya, jadi yang mengganggu di dalam hati manusia ketika itu di sini kalau dalam apa ya? Jadi setan itu berpotensi mengganggu kita ini apa? Ketika kita lupa. Ya Bu ya, ketika kita lupa sama siapa? Kepada Allah. Kalau kita sudah ingat aja Bu, pasti dia akan mundur untuk tidak. Kalau kita pergi seperti itu Bu. Jadi memang apa ya, kita males kayak mau sholat kan males nih. Aduh, itu setan Bu. Sedang mengganggu kita. Udah jauh sholatnya nanti gitu. Iya seperti itu. Karena apa? Kita lagi lupa. Coba Ibu kalau udah gitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ingat langsung udah tuh kayaknya masuk semangat tuh Bu. Seperti sholat. Itu seperti itu. Jadi Bunda Haji seperti itu ya. Jadi yang mengganggu di dalam hati manusia itu ketika kita dalam keadaan iya. Sudurun. Jadi di sini qulubuhum ya Bu. Qulubuhum, sudur itu ada qulubuhum ya Bu ya. Idza ghafilu an dzikrillah, ketika kita lupa dari menyebut asma Allah. Seperti itu. Jadi memang identiknya yang mengganggu kita ini adalah syaitan seperti itu Bu ya. Makanya kalau ada yang mengatakan pendapat manusia itu kok dikatakan sebagai pengganggu, kan tadi ada setan yang berbangsa jin dan setan yang berbangsa manusia. Nah itu sebenarnya sih lahiriahnya adalah manusia, tapi dalam hatinya itu adalah setan seperti itu Bu. Jadi naudzubillah min syarri dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan ya Bu ya. Ingat iling kata orang Jawa, iling Gusti Allah. Seperti itu Ibu, seperti itu. Jadi kalau kita males ke pengajian, apalagi gurunya ini itu si A, gurunya si B, nggak enak. Itu setan lagi menggoda kita Bu. Lagi menggoda kita. Ibu kalau lagi gitu ingat, ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, langsung ambil wudu, berangkat. Nah itu namanya berarti setan kalah. Ya Bu, bisikan setan kalah. Seperti itu Bu ya. Jadi nanti di surat Al-Falaq, jadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini Bu, memang diturunkannya itu ketika Rasulullah SAW akan diserang oleh penyihir orang Yahudi ya Bu ya. Jadi Rasulullah akan disihir. Jadi sihir itu mulai dari zaman baginda Rasulullah sudah ada ya Bu ya. Kalau kata masih ada sihir teluh, ilmu teluh ya Bu ya. Ya. Jadi ya Rasulullah Bu memang kekasih Allah ya Bu ya. Jadi Rasulullah itu baca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, suruh baca surat ini. Nah, satu ayat Rasulullah baca itu jatuh Bu, alasir itu jatuh, kering, langsung mengering. Baca lagi 2 ayat demikian sampai tuntas 11. Waktu itu 11 kiriman sihir yang dikirim oleh Lubat ini Bu ya. Akhirnya semuanya hancur, kering ya Bu ya, dengan bacaan ayat surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi memang inilah Bu keistimewaannya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sebenarnya kalau kita istiqomah sambil nunggu maghrib, terbenam matahari, itu kan ada tuh zikir-zikiran ayat maksurah, doa-doa pilihan ya Bu ya. Ini kan ada surat An-Nas, terus laqad ja'akum rasulullah min anfusikum azizun 'alaihi, kan gitu Bu ya. Yang itu kan ayat Al-Qur'an itu semuanya apa Bu ya? Benteng buat diri kita. Ya Bu ya. Sebenarnya kalau seperti Ibu sudah tidak ada aktivitas lagi,
setengah jam sebelum datang maghrib ibu sudah ngambil wudhu rutin baca ayat kursi 3 kali. Laqad ja'akum Rasulullah min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat Al-Falaq, surat An-Nas ya Bu ya. Terus ayat terakhir surat Al-Baqarah ya Bu ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu sambil nunggu maghrib, syukur-syukur membaca Al-Qur'an. Kalau kita istiqomah, semuanya akan menjadi benteng perisai buat diri kita. Seperti itu Bu ya. Jadi bacaan apapun, kalau kita, bacaan ayat-ayat Al-Qur'an ya Bu ya. Kalau kita rutin bacanya, istiqomah itu baca rutin Bu, nggak pernah lupa. Ibu baca 1 kali aja, tapi Ibu rutin bacanya 1 kali, pasti dibaca sebelum maghrib dibaca, sudah sholat subuh dibaca. Itu semua akan menjadi perisai, akan menjadi benteng buat diri kita. Seperti itu Bu ya. Jadi seperti itu. Jadi yang mudah-mudahan, apalagi di sisa umur kita, Allah akan memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Hati kita ingat kepada Allah. Kan kita nggak tahu Bu, terkadang seperti itu Bu. Ya Bu ya. Jadi memang orang yang lagi sedang sakaratul maut itu lagi berperang. Ya Bu ya, lagi berperang untuk mana nih? Setan atau Allah. Makanya Bu, kalau orang yang lagi itu kita sandingin dengan lafaz Allah. Walaupun dia sudah tidak sadar, tapi hati dia itu masih sadar Bu, masih ingat. Iya, berat banget seperti itu. Jadi memang Bu, ya Bu ya, saya dua pertama ibu mertua saya bersanding ya Bu ya, sampai lelesnya itu Bu ya. Makanya saya sedikit banyak tahu dari situ. Terus yang kedua itu, tetangga saya Bu ya. Jadi Bojeni, ayo Bojeni tolong ngaji, seperti itu Bu ya. Ya kuasa Allah ya Bu ya. Yang penting kita jangan itu, ayo baca, jangan kayak gitu. Jadi kalau orang lagi sedang menghadapi sakaratul maut itu, ibu jangan, ayo baca lah, jangan kayak gitu. Tetap kita jangan berhenti di telinganya itu kita bisikan Allah. Udah yang lain suruh ngaji Allah. Seperti itu Bu ya. Karena apa? Mudah-mudahan hatinya itu selalu ingat dengan asma Allah. Dan pasti itu adalah orang yang husnul khotimah. Seperti itu Ibu ya. Jadi ini penjelasan dari surat An-Nas, surat Jin lagi saya. Surat An-Nas. Jadi surat An-Nas ini ada berapa ayat Bu? Ada 6 ayat. Jadi ada yang mengatakan diturunkan di kota Mekah, ada yang mengatakan diturunkan di kota Madinah ya Bu ya. Jadi kalau Ibu menerukan Makiyatun au Madaniyatun, ini berarti adalah surat yang berbahasa Makiyah, berarti diturunkan di kota Mekah. Jadi Rasulullah itu menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai jawaban dari segala permasalahan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menandingi Bu untuk bisa mengarang seperti Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini benar-benar adalah kalam Allah, seperti itu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham dari surat An-Nas? Coba dibaca dulu, saya pengen dengar. Bacanya yang benar ya. Iya. Baca surat An-Nas dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Baca bareng-bareng, saya pengen dengar ya. Ayo. A'udzu Sadaqallahul Azim. Nah, jadi itulah surat An-Nas yang kita baca dan juga terjemahan arti dari surat An-Nas ya Bu ya.
Jadi setan ini ada setan yang berbangsa jin, ada setan yang berbangsa manusia. Ya manusia dong, lahirianya manusia, tapi hatinya adalah syaitan seperti itu ya Bu ya. Ya naudzubillah min syarri dzalik. Mudah-mudahan kita bukan termasuk kategori orang yang seperti itu ya Bu ya. Hati kita selalu hati yang ingat kepada Allah. Jangan lupa Bu, Allah ya Bu ya. Allah. Jadi kalau lagi galau sebut aja Allah ya Bu ya. Karena orang galau, orang susah, risau itu identik setan yang akan lebih mendekat kepadanya ya Bu ya. Setan yang akan lebih mendekat kepada apa? Memang itu tugas setan adalah mengganggu di dalam hati manusia seperti itu Bu. Naudzubillah min syarri dzalik. Di rumah daripada nonton sinetron melulu, baca Al-Qur'an aja ya Bu ya. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, lafaz la ilaha illallah sampai 3000, 4000, 5000, surat Al-Ikhlas Bu ya Bu ya. Semua akan menjadi keberkahan buat diri kita yang membacanya, apalagi itu lafaz Al-Qur'an. Belum lagi kebaikan yang kita terima. Satu huruf Al-Qur'an yang kita baca, satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Untuk lafaz Al-Qur'an, coba mulai dari bismillah aja Bu. Ba, sin, mim, itu udah 30. Dikali udah berapa tuh Bu? 30 kebaikan. Belum tentu dalam keseharian kita ini ada 30 kebaikan yang kita lakukan ya Bu ya. Jadi kalau memang sholat mah ibadah mahdoh, memang ibadah yang murni, hanya karena Allah ya Bu ya. Belum yang lainnya, mungkin lebih banyak kejahatan yang kita lakukan Bu daripada kebaikan kita lakukan ya Bu ya. Tapi kalau Al-Qur'an seperti itu, dari bismi aja udah 3 huruf, udah 30 kebaikan. Belum lafaz Allahnya, alif lam lam ha ya Bu ya. Apalagi kita baca sampai 1 lembar, baru separuh aja Bu, udah berapa ribuan. Itulah barokahnya Al-Qur'an. Dan kelak kalau kita rajin baca Al-Qur'an, Al-Qur'an akan menjadi penolong buat kita, syafi' yang memberikan pertolongan ya Bu ya. Di alam kubur akan menjadi penerang, akan menjadi cahaya buat kita. Itu dahsyatnya Al-Qur'an. Jadi Ibu kalau seumpama aduh gak bisa bacanya, masih salah-salah, gak apa-apa, baca aja Bu. Yang penting kita mau belajar, memperbaiki seperti itu. Nah yang salah itu yang gak mau belajar, udah gak bisa, gak mau belajar, itu yang salah ya Bu ya. Jadi makanya Bu, keistimewaannya orang yang belajar, yang menuntut ilmu itu Bu, bisa menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya Bu ya. Karena apa? Karena dia senang belajar, menuntut ilmu seperti itu Bu ya. Jadi banyak cerita-ceritanya para ulama Bu, di antaranya itu Bu, Kiai Hamid Pasuruan itu kan waliullah ya Bu ya. Jadi dia tuh selalu mengajarkan begini, santrinya orang sepuh-sepuh, lah Kiai, kayak kita ini mau belajar apa Kiai, katanya gini, udah sepuh-sepuh seperti ini, udah hafalin Quran, suruh hafalin Quran. Di sisa dia suruh ngafalin Qurannya orang udah sepuh Bu, ya tapi niatnya udah ngafalin Quran, kan berarti kan jadi dia memang sudah ingin menjadi penghafal Quran. Belum baru 1 juz setengah juz sudah diambil umurnya, tapi statusnya dia adalah sebagai penghafal Quran. Seperti itu niatnya, iya, karena niatnya seperti itu. Itu maksudnya istimewanya orang yang selalu belajar atau menuntut ilmu karena Allah, terutama ilmu agama. Itu seperti itu. Jadi kita orang yang belajar, pergi ke majelis taklim, ke majelis dzikir Bu, kita ini sama dengan orang yang jihad fisabilillah. Itu Bu, perjuangannya banyak seperti itu Bu ya. Ini dapat saya sampaikan. Pasti banyak kekurangannya daripada kelebihannya, tapi mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya, walaupun sebentar sedikit bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada lagi mau ditanyakan? Ustazah Ruwaida? Enggak apa-apa. Curhatnya sama Allah bagus. Curhatnya sama Allah bagus ya Bu ya, seperti itu. Insyaallah nanti di perjumpaan yang akan datang kita baca surat Al-Falaq ya Bu ya. Surat Al-Falaq. Gimana Bu? Bisa untuk masukan buat saya Bu? Senang gak Bu kalau dibacain kayak begini? Kalau ini makasih Mas. Apa?
Iya, jadi dihafalin Bu, dihafalin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Hafalin. Iya Bu, lama-lama kan dapat 1 surat, nanti pindah ke Al-Falaq 2 surat, Al-Ikhlas 3 surat. Itu ya, lama-lama 1 juz, 30 juz ya Bu ya, sampai surat An-Naba. Nah, itu enggak terasa kalau lagi diem-diem seperti itu Bu ya. Jadi mudah-mudahan waktu kita ini selalu diisi dengan kebaikan dan ibadah ya Bu ya, dan ibadah. Bu, hanya ini dapat saya sampaikan. Pasti banyak kekurangannya ya Bu ya, pasti banyak kekurangannya, dan mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk saya pribadi ya Bu ya. Kita tutup dengan doa akhirul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa dhafafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq wa mubarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Yani yang telah memberikan pelajaran-pelajarannya tentang Al-Qur'an. Semoga kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.